Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai tenggelamnya Tank Monida di akhir Februari 2022 lalu. Di video kali ini aku akan bahas adalah mengenai keterangan terbaru dari Dr. Pontip yang merupakan salah satu dari 15 dokter yang melakukan otopsi untuk tahap kedua ini. Dr. Pontip adalah boleh dibilang satu-satunya harapan warga Thailand untuk menjadi penentu kasus Tank Monida ini apakah murni karena tenggelam ataukah ada dugaan karena pembunuhan. Tapi banyak juga aku masih membaca komentar-komentar di YouTube ini yang bilang bahwa Anjas, bukannya kasus Tank Monida itu sudah ditutup. Oke, sekali lagi teman-teman aku garis bawahi, kalian bisa cek di video sebelumnya mengenai apakah benar kasus ini ditutup atau enggak. Jawabannya adalah belum, dan untuk penentunya adalah dari otopsi. Kenapa ya tim penyidik itu mengatakan bahwa mengundur waktu kurang lebih adalah sebulan untuk menentukan kasus ini adalah kecelakaan murni ataukah pembunuhan? Itu karena sepertinya aku melihat ada ada hal-hal yang sudah tidak bisa lagi dipaksakan. Misalnya adalah hasil kayak CCTV, kemudian keterangan saksi atau petunjuk-petunjuk lainnya sepertinya buntu. Mereka tetap pada kekeh di keputusan awal bahwa ini adalah murni kecelakaan. Tapi yang menjadi realize sekarang adalah dari sisi otopsinya, karena otopsi juga merupakan salah satu petunjuk dan bisa merujuk ke alat bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah murni kecelakaan atau tidak. Oke, yang lainnya kalian bisa cek karena dari Dr. Pontip ini dinyatakan bahwa beliau hanya akan mengecek adalah 11 titik yang ada di tubuh Tank Monida. Sementara dari otopsi pertama dokternya sudah mengatakan sebenarnya ada 22 titik di tubuh Tank Monida yang ada luka-luka dan juga sebagainya. Tapi kenapa cuma 11 ya? Kita percayakan aja lah menurut tim ahli karena mungkin itu adalah bagian yang krusial. Nah, di kemarin aku melihat wawancara dan juga keterangan dari Dr. Pontip yang menyatakan bahwa ini adalah salah satu hal yang diteliti bahwa tentang bajunya Tank Monida. Kalian tahu bahwa baju Tank Monida kan yang dipakai itu adalah mungkin dia ini kayak beberapa lapis ya, tapi lapisan yang paling dalam itu kayak sejenis yang one piece swimsuit, baju renang seperti itu. Dan ini hasilnya. Tidak ada tanda bekas buang air kecil di baju Tank Mo, justru ada bekas darah. Oke. Ini adalah keterangan dari Dr. Pontip, tapi tidak ada penjelasan lebih detail maksudnya seperti apa, tapi coba kita bahas lebih jauh. Apa maksudnya tidak ada tanda bekas buang air kecil di baju Tank Monida? Kalau aku lihat dari baju Tank Monida ini adalah beberapanya, ini adalah foto-foto detik-detik ya sebelum Tank Monida tenggelam. Kalau air urin seperti itu ya artinya memang keterangan dari Gatik dan juga saksi yang berada di sana di speedboat tersebut sepertinya tidaklah 100% benar. Kalian sudah tahu bahwa kronologi kenapa Tank Monida itu jatuh dari speedboatnya, alasannya adalah karena Tank Monida itu mau buang air kecil dan pegangan di salah satu temannya yang bernama Sen dan kemudian ngejeblak. Tapi sudah sering kita bahas ini dari segi logika aja ini nggak masuk akal. Ditambah lagi dengan bukti ilmiah, misalnya dari keterangan Dr. Pontip, tidak ada kok tanda-tanda bekas buang air kecil yang ditemukan di baju Tank Monida. Ini adalah di area yang sensitifnya ya, karena kan ya suka nggak suka, pasti mereka sudah tahu bagaimana untuk mengekstrak hal yang lebih sifatnya teknis. Ini adalah bagian expert ya untuk menjelaskan bagaimana bisa mengekstrak dari air urin, karena kan itu sudah ditemukan 48 jam kemudian tubuhnya Tank Monida, plus juga di air apakah masih terdapat. Menurut aku sih masih terdapat ya, tapi bagi kita orang awam, kita adalah memahami bagaimana kita mempercayai data-data yang sifatnya dari hasil yang orang expert di bidangnya. Terus yang kedua adalah justru Dr. Pontip menyatakan ada bekas darah. Nah, ini menarik ini. Kalau untuk yang pertama, aku 99% yakin Dr. Pontip tidak akan berbohong ya untuk yang tidak ada bekas air urin tersebut. Tapi yang kedua adalah ini yang menarik untuk dibahas adalah mengenai ada bekas darah di baju Tank Monida yang dipakainya itu. Ini apakah darahnya Tank Monida ataukah ada darah dari orang lain? Kenapa kita bisa berpikirnya seperti itu? Karena pada saat wartawan bertanya ke Dr. Pontip, dokter, maksudnya darah itu seperti apa? Apakah itu miliknya Tank Monida ataukah milik orang lain? Ini nggak tahu. Karena logika ya, secara pria gitu, naluri gitu. Tank Mo itu kan cantik. Maksudnya banyak orang juga pasti kan ya nafsu dan sebagainya itu adalah hal yang wajar ya. Ya maksudnya
aku nggak mau lari ke sana, takutnya kalian salah sangka. Tapi juga kita belum pernah mendapatkan keterangan tentang bagian di alat vitalnya Teng Monida. Apakah ada percobaan sesuatu hal di sana yang menjurus ke hal-hal pelecehan, walaupun ini sudah diklarifikasi tidak ada harassment menjurus ke sana, tapi juga dengan data yang disampaikan dari Dr. Pontip tidak menjelaskan lebih jauh ada darah itu milik siapa. Nah, darah ini menurut aku bisa menjadi salah satu petunjuk yang sangat kuat, dan untuk secara proses laboratorium, untuk proses ekstra DNA, aku pernah tanya dengan beberapa teman yang melakukan tes DNA seperti itu nggak butuh waktu lama sih kalau sudah ada, mungkin yang butuh proses lama dalam mengekstraknya ya dari bajunya, karena sudah lama, kering dan sebagainya. Ya, paling tidak butuh beberapa hari lah untuk mengetahui. Nah, setelah diketahui, pertama yang menurut aku yang akan dicari tahu adalah, ini darah miliknya siapa? Apakah miliknya Teng Monida atau milik orang lain? Nah, setelah diketahui, darah ini adalah misalkan milik orang lain, dari kelima saksi yang berada di speedboat tersebut ya, yang pertama adalah Port, Robert, Job, terus juga Gatik dan juga Sen, mereka semua sudah diambil DNA-nya dengan cara masing-masing, sudah ada ambil untuk identifikasi. Jika seandainya darah yang ditemukan di baju Teng Monida itu adalah milik orang lain, itu akan dicocokkan dengan bank DNA yang mereka miliki, ini milik siapa, kenapa kok ada darah tersebut, karena ini juga related dengan apa ya, luka-luka yang kalau kita lihat di sejumlah saksi kan ya, luka-luka ini memang sudah ada keterangan, ada dari hasil visum bahwa itu adalah luka yang cukup lama sebenarnya Anjas, bukan luka yang baru. Tapi pada saat aku ngobrol dengan ahli forensik di Indonesia, Dr. Hastri mengatakan kalau luka itu sudah lama ya pasti sudah menghilang, karena kan tahapan kalau luka, nggak tahu luka ini apakah identik dengan cakaran atau kena terbelaret gitu kan ya. Itu kan biasanya kalau sudah lama, sudah beberapa hari, dia pasti akan berubah warna kan ya, dari merah, kemudian memutih, kemudian menghilang. Tapi kan kalau kita lihat dari foto-foto yang beredar, yang notabene foto-foto ini adalah diambil sekitar 1 jaman lah setelah Teng Monida tenggelam. Karena kalian tahu di kronologi CCTV kita bisa melihat bahwa para saksi tersebut ya, kelima orang tersebut itu tiba di pier atau dermaga itu sekitar jam 12 kurang 10 atau jam 12-an kurang lebih. Yang which is kalau kita bandingkan di jam 10.40 keterangan penyidik itu Teng Monida tenggelam, jam 12 let's say itu kan jaraknya hanya sekitar 1 jam 20 menit, yang artinya itu gambar yang ditangkap oleh wartawan di Bangkok bisa menjadi salah satu petunjuk. Tapi apakah kalian percaya ini adalah murni karena luka lama? Nanti akan aku bahas di video berikutnya, karena menurut aku ini menarik ya. Ada beberapa data yang sudah aku siapkan bagaimana untuk mengecek dari petunjuk yang sudah ada di media massa, kemudian apa-apa aja yang harusnya diselidiki. Nah, kemudian juga teman-teman kalau jejak DNA. Nah, jejak DNA dari darah dari yang di bajunya Teng Monida itu akan memberikan banyak hal, data-data yang seperti aku sebutkan tadi. Tapi juga teman-teman bilang, gimana dengan sidik jari Anjas? Nah, sidik jari itu dia tidak akan bisa bertahan lama kalau dia di tempat yang basah teman-teman. Karena sekali lagi ya, kayak sidik jari itu kan terbuat dari minyak-minyak. Dan biasanya kalau sidik jari bisa bertahan beberapa hari kalau dia tuh letaknya di tempat yang kering, misalnya kayak di kaca. Mungkin ada yang bilang, Anjas, dulu ada pernah kok yang di kaca mobil aku napakin sidik jari berhari-hari masih ada. Iya, karena lokasinya kering dan tidak terkena banyak debu, kecuali mobilnya kan nggak jalan di area-area yang berdebu seperti itu. Terus juga aku melihat Dr. Pontip ini juga mendapatkan tekanan yang sangat tinggi ya di masyarakat Thailand, bahwa Dr. Pontip kayaknya ini mau diancam nih atau disodok dan sebagainya. Beliau sudah menegaskan, saya itu tidak bisa diancam, saya itu tidak bisa disodok, saya hanya menyampaikan memang data yang sebenar-benarnya sesuai ilmu pengetahuan. Kemudian juga ada munculkan foto-foto di mana Dr. Pontip ini foto dengan mendiang dari ayah Teng Monida, yang menunjukkan bahwa mereka juga sudah termasuk, walaupun tidak dekat, tapi paling tidak sudah mengenal. Makanya secara psikologi, Dr. Pontip juga memang benar-benar tulus ya mengawal kasus ini. Nggak heran dari ribuan masyarakat yang demonstrasi di kantor kepolisian beberapa hari lalu, tuntutannya adalah salah satunya untuk meminta Dr. Pontip sebagai salah satu tim untuk mengawasi di otopsi yang kedua ini. Terus menurut aku juga dengan keterangan terbaru dari Dr. Pontip yang menyatakan bahwa tidak ada bekas urin di area baju Teng Monida dan ditemukan bercak darah, menurut aku ini akan menjadi suatu petunjuk yang sangat luar biasa yang akan membantah secara ilmiah keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa tadi itu dia mau buang air kecil. So,
menurut aku ini bukanlah sekedar, kalaupun ini memang pada akhirnya dikatakan adalah murni kecelakaan, tapi kalau ini pure kecelakaan biasa, tidak ada penyebabnya, menurut aku nggak mungkin sih. Atau ada juga kayak teori yang kalian masih ingat kasus di Indonesia yang ada oknum anggota militer ya, yang menabrak 2 remaja di Jawa Barat itu, kemudian membuangnya di sungai. Apakah ini juga awalnya karena murni kecelakaan, tapi karena ada sifat tidak tanggung jawab, sifat ingin menghilangkan barang bukti, jejak-jejak, justru malah membunuhnya? Ini juga masih menjadi penyidikan. Tapi kita akan lihat lebih jauh, itu adalah hasil yang terupdate mengenai otopsi yang kedua. Sekali lagi teman-teman, hasil otopsi dari kasus Teng Monida ini, aku tangkap tidak disampaikan dalam sekaligus. Misalnya di hasil otopsi pertama, itu disampaikan dalam beberapa kali keterangan konferensi pers. Begitupun juga sama, di hasil otopsi kedua ini juga disampaikan dalam beberapa kali. Bahkan untuk yang 11 titik ya, yang saat ini sedang diteliti, itu kemungkinan besar menurut beliau, Dr. Pontip, akan selesai dalam waktu sekitar 2 minggu atau 14 hari. Tapi kalau sudah ada update-nya, yang satu isu sudah ketemu, pasti akan dikeluarkan begitu. So, itu adalah hal terbaru mengenai otopsi, dan mudah-mudahan kalian terus sabar ya, untuk melihat apa-apa aja yang sebenarnya ada terbaru mengenai perkembangan kasus Teng Monida. Yang menjadi penentunya adalah hasil otopsi sih, karena kayaknya data-data lainnya sudah buntu untuk menentukan apakah ini pembunuhan ataukah murni kecelakaan. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan komentar kalian, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khop khun krap semuanya, bye-bye.